Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan presentasi di kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Cindi Fitria yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tata ruang layout. Adapun anggota kelompok saya, Sally dan Nurul sebagai pemateri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembacaan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi tata ruang kantor atau office layout. Menurut Nuraida, tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja. Menurut Delingzi, penyusunan tata ruang kantor harus berdasarkan aliran pekerjaan kantor, sehingga perencanaan ruang kantor dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan produktivitas. Manfaat tata ruang kantor: mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai, menjamin efisiensi arus kerja, meningkatkan produktivitas pegawai, mengantisipasi kemungkinan pengembang organisasi di masa yang akan datang dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel. Tujuan penataan tata ruang kantor yang pertama, memperpendek jarak tempuh antar ruang, mempermudah dalam pengawasan terhadap karyawan maupun staf administrasi dalam proses pekerjaan. Yang ketiga, melancar aktivitas komunikasi bagian administrasi. Setiap ruang kerja yang tertata secara efisien memberikan kemudahan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah apabila sewaktu-waktu diperlukan. Memberikan kenyamanan kepada karyawan sehingga karyawan betah dalam bekerja, memisahkan pekerjaan yang berbunyi dan gaduh agar tidak mengganggu pekerjaan yang sunyi, memperhatikan kondisi kesehatan dan kepuasan bagi setiap pegawai. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sally. Kepada Sally dipersilakan. Jenis-jenis tata ruang kantor. Yang pertama, berkamar atau tertutup atau cubicle type office. Tata ruang kantor dengan penempatan orang atau divisi yang dipisah oleh tembok-tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu ke dalam ruang kerja untuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaannya. Contohnya ruang direktur, ruang manajer, dan ruang karyawan. Konsep ini banyak dipakai oleh perusahaan swasta atau kantor pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian. Kelebihan dari tata ruang kantor berkamar adalah yang pertama, menjamin konsentrasi kerja, kedua, menjamin pekerjaan yang bersifat rahasia, ketiga, ruang kerja masing-masing divisi dapat dibedakan berdasarkan jabatan antara pegawai dan pimpinan, keempat, aktivitas antar pegawai tidak terganggu karena terhindar dari kebisingan, kelima, menimbulkan kesan positif pada relasi karena perusahaan dianggap lebih menghargai pegawai, keenam, memudahkan pemeliharaan peralatan dan perabotan. Lalu, kekurangan dari tata ruang kantor berkamar adalah yang pertama, pengaturan, penerangan, dan biaya peralatan lainnya cenderung besar. Kedua, hubungan pribadi antar pegawai menjadi kurang erat karena dibatasi oleh sekat. Ketiga, pengawasan kerja pegawai relatif lebih sulit. Keempat, pemakaian ruang tidak fleksibel dalam pengembangan sistem organisasi. Yang kedua, tata ruang kantor terbuka atau open space office. Tata ruang kantor terbuka adalah ruang kerja yang cukup luas dan dapat ditempati oleh beberapa pegawai untuk bekerja bersama di suatu ruangan tanpa dipisah oleh penyekat. Bridon menjelaskan bahwa konsep ini dapat meningkatkan kerjasama antar pegawai dengan terciptanya lingkungan kantor yang mendukung komunikasi terbuka sehingga produktivitas pekerjaan administrasi semakin meningkat.
Kelebihan dari tata ruang kantor terbuka adalah yang pertama, mudah dalam pengawasan, pengaturan cahaya, udara, warna, dan dekorasi. Kedua, fleksibel apabila diperlukan perubahan ruangan. Ketiga, mudah mengadakan hubungan langsung, pengawasan, dan penyeragaman. Keempat, pembagian peralatan kerja lebih terarah. Kelima, biaya untuk pemeliharaan ruang kerja lebih hemat. Kekurangan dari tata ruang kantor terbuka adalah yang pertama, kebisingan akan mudah terjadi sehingga konsentrasi kerja terganggu karena pegawai lebih mudah mengobrol. Kedua, batas kedudukan antar pimpinan dan bawahan tidak jelas. Ketiga, pekerjaan yang bersifat rahasia sulit untuk dilakukan. Keempat, kemungkinan adanya tumpukan berkas atau kertas yang berserakan membuat pemandangan menjadi kurang baik. Yang ketiga, tata ruang kantor bertaman atau berpanorama atau landscape office. Bentuk ruang kantor bertaman bertujuan untuk memiliki pemandangan alam terbuka sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sejuk, dan menyenangkan. Kelebihan tata ruang kantor bertaman adalah yang pertama, pegawai akan merasa nyaman dan betah bekerja. Kedua, kebisingan dan kegaduhan dapat dihindarkan. Ketiga, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan produktivitas kerja dapat meningkat sehingga tujuan organisasi mudah dicapai. Kekurangan tata ruang kantor bertaman adalah yang pertama, biaya cukup tinggi untuk membuat taman dan dekorasi lainnya. Kedua, biaya pemeliharaan tinggi. Ketiga, memerlukan tenaga ahli yang tidak murah. Yang keempat, ada tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Tata ruang kerja gabungan adalah ruang kantor yang merupakan gabungan antara bentuk ruang kantor berkamar kerja, terbuka, dan bertaman hias. Ketiga, tata ruang tersebut masing-masing mempunyai kerugian sehingga untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang ada, dapat diciptakan tata ruang kantor gabungan dengan beberapa unsur yang terbaik dan bisa menjadi pilihan untuk menciptakan suasana kantor yang lebih kondusif. Kelebihan dari ruang kantor gabungan adalah yang pertama, karyawan bisa lebih leluasa untuk memilih tempatnya bekerja yang sesuai dengan kemampuan dan produktivitas yang bisa dihasilkannya. Kedua, karena fleksibilitas dari ruangan gabungan, karyawan bisa menjadi lebih bebas dan bisa menekan tingkat stres pada saat bekerja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Selanjutnya yaitu prosedur tata ruang kantor. Yang pertama, mengidentifikasikan terlebih dahulu aktivitas kantor dan komponen fisik dalam suatu kesatuan yang efisien. Yang kedua, membuat skema denah atau ground chart dari seluruh unit rencana tata ruang kantor dengan memakai skala tertentu. Cantumkan panjang dan lebar ruangan serta beri tanda tempat pintu, jendela, dan lainnya. Yang ketiga, penempatan meja dan kursi pegawai dengan peralatan lainnya berpedoman kepada rancangan atau pola yang sudah dibuat. Yang keempat, pembuatan gambar denah atau konsep tata ruang harus memperhitungkan kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlah pegawai, perubahan peralatan kantor, perubahan prosedur kerja perusahaan, atau pengembangan organisasi, dan penambahan atau pengurangan atau perubahan pekerjaan. Selanjutnya yaitu asas-asas tata ruang kantor. Yang pertama yaitu asas mengenai jarak terpendek. Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus, suatu tata ruang yang terbaik ialah yang memungkinkan proses penyelesaian suatu pekerjaan menempuh jarak yang sependek-pendeknya dalam menyusun tempat kerja dan menempatkan alat-alat. Hendaknya asas ini dijalankan sejauh mungkin. Yang kedua yaitu asas mengenai rangkaian kerja. Suatu tata ruang kantor yang terbaik ialah yang menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan-urutan penyelesaian pekerjaan kantor yang bersangkutan. Asas ini merupakan kelengkapan dari asas mengenai jarak pendek. Jarak terpendek tercapai jika para pekerja atau alat-alat ditaruh berderet-deret menurut urutan proses penyelesaian pekerjaan.
Yang ketiga, asas mengenai perubahan susunan tempat kerja. Tata ruang yang terbaik ialah yang dapat diubah atau disusun kembali dengan tidak terlampau sukar atau tidak memakan biaya yang besar. Yang terakhir yaitu asas mengenai penggunaan segenap ruang. Tata ruang yang terbaik ialah menggunakan sepenuhnya semua ruangan yang ada. Ruang itu tidak hanya yang berupa luas lantai saja atau ruang datar, melainkan juga ruang yang vertikal ke atas maupun ke bawah. Jadi usahakan tidak ada ruang yang dibiarkan tidak terpakai. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Yang pertama yaitu ada cahaya, yang kedua warna, yang ketiga udara, dan yang terakhir adalah suara. Ergonomi tata ruang kantor. Definisi ergonomi. Kata ergonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu ergon yang artinya gerak atau kerja dan nomos yang artinya alamiah. Ergonomik berarti gerakan yang efektif dan efisien tanpa menimbulkan kelelahan dan kecelakaan sesuai kemampuan tubuh, tetapi dapat mencapai hasil kerja yang optimal. Dengan kata lain, ergonomik merupakan ilmu yang meneliti tentang keterkaitan antara manusia dan lingkungan. Ergonomi dan tata ruang kantor. Ergonomik dan tata ruang kantor adalah penataan dan penyusunan tempat kerja, perabot, dan perlengkapan menggunakan gerakan yang efektif, efisien, nyaman, dan aman sesuai dengan kemampuan tubuh manusia, pekerjaan, dan lingkungan kerjanya, sehingga menghasilkan kinerja yang produktif. Hal yang harus diperhatikan dalam penerapan ergonomi dan tata ruang kantor antara lain, yang pertama yaitu komitmen. Kesepakatan secara tidak langsung mengikat antara pimpinan dan pegawai dalam menjalankan sebuah aturan atau program demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah pelatihan. Seluruh pegawai perlu untuk mengetahui pentingnya penerapan ergonomi agar produktivitas meningkat. Yang terakhir yaitu kelompok bekerja atau working group. Membentuk working group yang bertanggung jawab dalam penempatan ergonomik tata ruang kantor. Alhamdulillah presentasi kelompok kami telah selesai. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa lewat jalur Javli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya, karena kekurangan hanya milik kami dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.